Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syira Aulia Kasya dengan NIM 2301015037 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan bimbingan dan konseling. Saat ini saya akan melakukan bimbingan kelompok berlokasi di MTSN 3 Jakarta. Selamat menyaksikan. Dari teman-teman ada yang mau dulu atau mau sedikit lanjut aja? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ada sarapan belum nih? Sudah belum. Oke, setelah ini mungkin Anda bisa sarapan ya biar kita bisa langsung berenergi lagi nih untuk lanjutin aktivitas selanjutnya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih kita tuh di sini mau ngelakuin kegiatan apa sih? Nggak tahu. Oke, nggak tepat. Jadi di sini kita bakal lakuin namanya bimbingan kelompok. Nah, karena teman-teman juga belum tahu nih kan kita bimbingan kelompok tuh apa ya? Jadi akan izin menjelaskan terlebih dahulu. Untuk bimbingan kelompok itu sendiri adalah suatu layanan dari bimbingan dan konseling yang kita di sini akan membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan teman-teman, sedang ngetren, yang sedang dan anak selalu dibicarakan. Nah, dan juga di sini yang akan membawakan topik itu ada kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok, dan juga teman-teman sekalian nih yang berjumlah 8 dan 12 orang. Nah, dan juga untuk tujuannya sendiri itu supaya teman-teman bisa dilatih nih public speaking-nya, terus juga bisa menambah relasi dan tentunya bisa menambah ilmu pengetahuan, itu wawasan baru. Jadi teman-teman juga ada beberapa hal juga nih yang harus teman-teman perhatikan selama kegiatan ini berlangsung. Pertama itu diharapkan teman-teman untuk terbuka terhadap apa yang teman-teman mau sampaikan. Misalkan nih ada yang mau menyampaikan gitu, oke, kak saya mau jawab kak, enggak deh, enggak apa-apa teman-teman, teman-teman bisa lanjut aja ngomong dari apa yang teman-teman mau sampaikan, karena disitu nggak ada yang salah ataupun nggak ada yang benar, kita sama-sama cerita aja gitu, sharing, oke? Dan juga kedua nih, teman-teman diharapkan sekolah nih datang ke sini, nggak ada yang paksaan atau ancaman gitu, nggak ada ya, nggak ada, gitu, oke? Nah, ketiga, diharapkan teman-teman selama kegiatan juga tetap penasaran, berbagi hal yang disebut juga santun, dan juga tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan juga apabila menjadi anggota kelompok sini, teman-teman di sini ada yang mengeluarkan informasi berita-berita gitu, diharapkan teman-teman menjadi transparan aja teman-teman, ya tidak ada orang lain yang tahu selain kita aja gitu. Sepakat ya teman-teman? Oke. Oh iya, kita belum perkenalan nama ya. Oke deh, kita bisa kenalan dulu ya. Mungkin dari aku dulu. Dan bisa nanti mau dilanjut dari si kanan untuk kiri. Kanan. Oke. Perkenalannya cukup sebutin nama lengkap, nama panggilan, dan juga genre favorit kamu apa? Oke. Genre favorit. Ada foto, musik, gitu, banyak kayak siap? Oke, siap ya. Kakak dulu, perkenalkan teman-teman, nama kakak Syira Aulia Kasya, biasa dipanggil Syira. Nama aku Alexis Sabina, biasa dipanggil Mia. Semua suka sih, tapi Kenalin aku Yulia Aulia Kaya, biasa dipanggil Yulia. Perkenalkan, Priska Amelia Putri, biasa dipanggil Priska. Genre favorit aku itu pop juga. Sama. Oke, lanjut. Aku Kanaya Vanessa, biasa dipanggil Kaya. Aku juga sama. Iya, oke, nanti boleh. Aku Raisya Putri Faiza, biasa dipanggil Raisya. Aku jadi favorit itu pop. Apa harus juga Aku bisa pasti dia aku orang Sukabumi, biasa dipanggil Lutfi, dan biasa pop. Oke.
Syufarangi, biasa dipanggil Fatia, genre favorit, genre lagu favorit aku pop. Apa reaksinya sama Wah, ternyata kita sama semua ya. Juga kok temen Papua, waduh, ternyata mungkin bisa nih cari-cari video itu sekali ya. Oke, alhamdulillah kita udah saling kenal juga. Terima kasih teman-teman yang udah memperkenalkan dirinya dan juga selanjutnya kakak izin untuk menjelaskan kembali ya kalau di sini dunia kelompok itu sebuah layanan tersendiri yang kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok ya membawakan materi dan teman-teman juga yang berjumlah kan sampai 12 orang ya kan boleh nih diskusi bareng kakak gitu selain cerita-cerita aja gitu. Nah dan juga untuk posisi diri kita sendiri sebenarnya setengah lingkaran yang mendukung gitu bisa juga masih kan kita sekarang ya. Nah itu beberapa hal juga yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama itu adalah contohnya ya apabila ingin menyampaikan cerita atau ingin menjawab apabila akan mendapatkan pertanyaan gitu bisa buka aja gitu maka mengaku salah ataupun benar sehingga yang salah ataupun benar. Kedua jelas sekali lah nih untuk bisa datang ke sini gitu kan paksakan ada saya yang ketiga untuk menjaga sopan santun pada berbicara menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Nah yang terakhir untuk merahasiakan cerita teman-teman lainnya apabila teman-teman nanti ada yang sekiranya akan menceritakan informasi tentang nama di dalam teman-teman sebenarnya sebelum kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya teman-teman udah siap belum nih? Insya Udah jangan duduknya gimana ya? Udah siap, oke. Nah kan kakak udah sempat sebutkan juga ya kalau kita nanti bakalan sharing tentang topik yang sudah pernah dibicarakan nih. Setelah itu bisa ada bullying, atau juga cyberbullying, apalagi teman-teman nih contohnya. Bisa ada kesadaran gender, juga self reward dan lain-lain itu masih banyak juga. Tapi di sini kakak bakalan membahas satu topik yang nggak kalah penting untuk dibahas. Nah, salah satunya itu adalah ekspresi diri. Ekspresi diri berarti untuk berekspresi diri tanpa validasi mungkin nggak sih? Nah, sini itu kita kenapa sih penting itu? Kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Karena menurut dari Berger tahun 2015 faktor pendorong ekspresi diri ini adalah faktor yang penting nih karena ekspresi diri sendiri itu adalah salah satu bentuk cara dari kita misalkan kita tuh bisa dalam bentuk cara hobi teman melakukan kesenangan yang kita lakukan misalkan nih teman-teman ada yang punya hobi di sini ada yang punya hobi gak? Ada boleh nih ceritakan hobi apa sih teman-teman? Dari kita oke ada ya hobi ya ada hobi dia begitu juga nih kan nah dan juga dari ekspresi diri itu juga kita tuh bisa mengekspresikan diri bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita tanpa harus apa ya tanpa harus kita tuh mengharapkan perhatian dari orang lain teman-teman kita kayak bebas aja gitu untuk ngelakuin apa aja hal yang kita suka kayak misalkan salah satunya ngelakuin hobi ataupun kesenangan yang kita lakukan misalnya hobinya menulis, masak, menari, mancing ya atau yang lain-lain itu bisa kita lakuin. Nah tapi dalam berekspresi itu pastinya nggak selalu mulus ya kayak itu kan ada juga kayak ketakutan atau kayak ada pikiran-pikiran macam-macam yang bikin itu kayak harus terhalang gitu ngelakuin apa yang kita sukai. Salah satunya adalah kebutuhan untuk bisa didukung oleh orang lain kebutuhan sosial dari teman-teman, orang tua, nah ataupun ya orang di sekitar kita gitu. Nah bagi teman-teman yang apa sih kira-kira dampak dari kita tuh dampak positif dari kita tuh ngelakuin ekspresi diri dari kita tuh kayak bebas gitu ngelakuin apa aja karena nggak suka apa harus mengharapin dukungan sosial dari orang lain
Ada yang mau menjawab? Boleh, kalau misalnya kita dari ekspresi diri, sedangkan kalau mikirkan kayak hubungan orang gimana itu, kita itu kayak lebih tenang gitu ya, lebih kayak ya udah aja gitu, kita bebas gitu ya. Ini teman-teman dikatakan oleh Giza. Nah, kalau kita misalkan ngelakuin untuk apa yang wajar kalau kita suka hobi, kita ngomongin hobi apa yang kita suka, itu tuh kita bakal lebih merasa tenang gitu ya pembawanya. Karena kita percaya sama diri sendiri, kita tahu kalau kita ngelakuin ini ya karena emang kita suka gitu kan. Emang hidup manusia itu penting juga ya kan untuk bisa mendukung kita lebih maju lagi nih, untuk bisa lebih percaya diri lagi gitu. Karena dengan dukungan sosial itu kita bisa lebih apa ya bahasanya berkembang gitu kan, nggak lagi ragu ataupun ada ketakutan dalam diri kita untuk maju gitu kan. Nah itu salah satu dampak positif dari berekspresi diri atau validasi. Nah untuk dampak negatifnya juga kira-kira apa nih dampak negatif dari kita tuh yang terus-terusan berekspresi diri tapi itu kayak itu banget terlalu berlebihan untuk dukungan sosial dari orang lain. Ada yang mau jawab? Dampak negatif yang kita tuh kayak ngerasa aduh kok ini aku nih mau ini mau ngelakuin itu yang nggak suka, misal aku mau mancing, aku mau tulis tapi kayak Nggak pede. iya bener nggak pede, kata bisa ya benar, itu satu dampak negatifnya kalau kita tuh terus-terusan ngarepin dukungan sosial dari orang lain, salah satunya nggak pede, teman-teman minder gitu ya. Nah itu bisa juga nih, ada lagi kan teman-teman selain minder, selain itu Jadi juga kayak dia kan mau coba sesuatu hal yang baru, tapi kan dia takut, jadi dia tuh kayak nggak bisa melakukan hal yang baru gitu. Jadi segitu-gitu aja kegiatan hidupnya itu. gitu aja nggak berubah Baru malu. ya. Mungkinnya Benar teman-teman, benar semua teman-teman kita bisa ada malu, overthinking ya kan, itu semua tuh bisa jadi dampak negatif dari kita kalau kita terus-terusan ngelakuin apa hal yang kita suka tapi berhambat nih gara-gara kita mikirnya kalau kalau misalkan aku ngelakuin ini pandangan orang lain, pendapat orang lain gimana ya, takut jelek takut nggak dibaca orang kalau tulisan aku doang kayak takut nanti dilihatnya orang lagi mancing malu gitu kan. Nah kalau kita terus kayak gitu mulu, nah kita kan jadi kayak terharu gitu kan, siapa tahu dari mancing itu bisa jadi satu pemancing nomor satu dunia gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Nah jadi kayak udah nggak apa kita enjoy aja gitu, kita happy aja, kita senang aja ngelakuin apa hal yang kita suka gitu kan, tanpa harus apa ya kita tuh butuh untuk maksa dari orang lain gitu. Nah kan kita udah membahas nih dari mulai pengertian pentingnya gitu kan, dampak positif maupun negatif. Sekarang coba untuk solusi, gimana sih untuk solusi orang untuk yang kayak terus-terusan ngelakuin apa aja yang pernah mereka suka tapi kayak belum banget dari orang lain, gimana ya kita ada solusinya? Ada yang mau coba jawab? Cari teman hobi, bener banget dari Rizka ya bener banget. Salah satu caranya solusinya adalah dengan cari teman nih yang memang sama-sama frekuensi gitu ya, dengan hobi yang dia punya. Bener banget teman-teman, itu salah satu solusi yang kita bisa coba gitu untuk kalau kita misalkan takut nih atau enggak malu gitu kan mau ngelakuinnya tapi kayak nggak ada temennya gitu kan, nggak ada barengannya gitu kan, maunya takut didatin gitu. Kita bisa cari teman sefrekuensi, teman-teman bener kata Rizka. Nah kita ada teman yang sefrekuensi, kita bisa tuh ngelakuin apa hal yang dia suka bareng-bareng kayak maju bareng gitu ya Rizka ya, nggak maju sendirian gitu, bener banget. Ada lagi yang mau coba jawab solusinya? Atau sudah cukup? Kira-kira apa nih yang bisa kita cari untuk solusi orang itu kayak dia tuh stuck aja gitu loh, mereka tuh di posisi itu aja gitu kan, nggak mau takut, ragu, malu gitu kan. ini pengalaman aku sendiri dan pikiran tuh tanemin kayak aku yang ngejalanin bukan orang lain yang ngejalanin, jadi bebas apa yang aku jalanin, nggak perlu peduli omongan orang atau jasa orang kayak gitu, karena ini diri aku sendiri yang ngelakuin.
Jadi kata tidak itu ada teman-teman kalau satu caranya itu kita juga bisa bebas aja gitu ya, kayak keluarin aja gitu apa yang kita punya, apa yang kita suka, tanpa harus mikirin dulu nih kata-kata lain apa, karena ya kalau kita terus-terusan mikirin kayak gitu kita nggak berkembang dong, ya nggak enggak kita beda. Oke, nah benar kata saya juga kalau kita tuh ya, kita bisa kok jadi apa ya, seorang yang kita mau gitu kan, tanpa harus ngikutin kata orang gitu, kayak ikut kata orang itu ya bisa sih, bagus ya kalau kita tuh bisa maju dengan kata mereka gitu kan, dukung mereka, tapi kita juga bisa jadi orang yang kita mau dengan cara diri kita sendiri gitu kan, dengan cara unik kita bisa jadi orang apapun gitu, untuk jadi versi diri kita yang lebih terbaik gitu kan, dengan cara bebas ekspresi. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman udah kesentuh semua ya, udah pusing ya, yang dingin-dingin ya, kita sampai SDK gimana, setuju gak? Setuju, oke. Nah, kan kita kan udah kenal banget tentang ekspresi diri tanpa validasi. Jadi itu nanti kakak bakal kasih teman-teman itu kita ada sembilan orang ya. Jadi kalian tuh bakalan kalau kasih kertas di dari kakak aja dulu. Untuk kertas itu nanti kakak kasih masing-masing tuh ya pokoknya nanti teman-teman bakalan ya teman-teman ngegambar gambar, misal nih nanti kakak instruksiin gambar kucing pakai topi sulap gitu kan, tapi dengan mata tertutup. Jadi kayak teman-teman nggak boleh buka mata, harus gambar kayak mata tertutup gitu ya. Nanti kakak kasih waktu berapa ya? 20 detik cukup gak? Enggak, 30. Oke, 30 ya. Oke. Nih, kalau gitu dulu. Aku sih kan ya di kebagian. Jadi lo tuh mau gantian? Oh ya, mau tukeran maksudnya? Oh oke. Betul? Temen-temen kebagian semua belum? Iya, dan kebagian semua? Oke. Nah, selanjutnya seperti yang tadi kakak instruksiin, teman-teman bakalan gambar dengan mata tertutup. Gambar apa ya? Tidak langsung kita lihat. Enggak kok, enggak bisa. Jadi kita bakalan gambar ini deh. Kalau bunga deh, bunga tapi di atas itu ada matahari gitu. Cuma mungkin pegang bunga. Apaan sih? Terus gambar tasnya dan ada matahari gitu. Matahari bebas teman-teman, mau gambar sekreasi teman-teman kayak biasa. Boleh tuh bunganya mau ke atas atau mau lagi ada akarnya atau kayak gimana, ada polanya itu nggak tahu. Ya sekreasi teman-teman, bebas teman-teman. Kadang kan bebas untuk ekspresi ya. Jadi semua bisa gambar bunganya itu dalam keadaan apapun, dia lagi mau ketanam di akar atau mau sudah aja gitu. Sebebas teman-teman. Udah siap? Ya. Udah siap ya. Oke, dimulai dari berem Mbak. Bunganya bebas. Oh, bunganya bebas. Belum Kak. Berem. Iya, berem. Dari dulu ya belum. Oke, hitung dulu. Dari hitungan 3, 2, 1. Cepat ya, jangan jorok ya.
Kakak itu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Oke, bisa dibuka ya. Udah lah, ayo kita gimana gambarnya kucing. Gak apa-apa deh kalau itu unik banget ya kalau gambarnya. Cuma nunjukin dong gambarnya. Kucing. Kayaknya kayak itu ya, kayak gitu tapi unik banget ya sakit Kucing. mataharinya kayak udah biru ya. Matahari warna hijau ya. Karena kayak ini ceritanya taman sih. Unik banget nih. Lagi kucing bocah. Ya, oke bagus. Itu udah bunga tulis kayak itu. Oh iya bener. Kucing. Gak tahu. Oh, itu bunga. Ini bunga unik apa ya? Ini bunga juga Apaan sih? ya. Wah, Wah, ada tanahnya, ada itu juga. Iya, tunjukkan. Iya, itu. Wah, ada potnya juga. ada yang bunganya apa? Kirain kucing kak. Udah apa deh? Bajunya itu lagi mau fase gitu ya. Iya, kreasi. Oh gitu ya. Oke. Wah teman-teman, ya unik-unik banget ya tadi. Ada yang tulip, ada yang bunganya jual pisah, ada juga ini warna-warni juga ya. Aduh keren-keren banget. Unik itu yang bisa dibilang dengan kita tuh bisa berekspresi bebas gitu ya. Kita mau ngelakuin apa aja, gambar apa aja itu bebas teman-teman. Sekreasi kita. Tepuk tangan dulu lah semua. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak dari kita gambar ini kita tuh bisa dapat apa aja sih dari materi yang udah kita bahas bareng-bareng nih dari SSD gitu. Coba ada yang mau coba simpulkan atau beri pendapat kira-kira dari gambar ini tuh dapat apa sih kalau kita kaitin sama materi tadi? Ada yang mau jawab? Nah, ini kan kita harus menutup mata. Itu maksudnya menutup pikiran kita atau mata kita atau dari kita dari hubungan orang-orang yang sebenarnya nggak kita peduli. Jadi kita gambarnya bebas kayak gitu sambil Oh, bener banget teman-teman. Jadi dari yang juga bilang itu ada sebenarnya teman-teman kalau kita gambar dengan mata tertutup itu maksudnya kita tuh kayak tutup semua orang-orang gitu ya, semua apapun orang yang bilang maupun itu kayak maupun apa maksudnya juga bisa tapi kayak kita tuh ngelakuin apa aja kayak aku mau gambar, aku mau masak, aku mau apa tanpa malu, aku bisa kok, aku yakin aku bisa. Kita kayak bisa ngelakuin apapun yang kita mau, sebebas apapun, sekreatif kita gitu. Jadi ya terus aja kita mengembangkan diri kita dengan cara kita sendiri. Nah, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, oke, kita ada lagi yang mau simpulkan? Atau sudah cukup? Cukup. Nah, sekarang kita udah bahas nih ya, banyak nih dari pengertian, dampak positif negatif, juga dari hambatan-hambatan, dan juga dari solusi gimana sih cara berekspresi diri tanpa validasi gitu kan. Nah, sekarang aku mau minta nih komitmen dari teman-teman setelah kita bahas tentang ekspresi diri tersebut tanpa validasi, komitmen teman-teman apa ke depannya untuk yaitu bisa bebas berekspresi tanpa berlebihan menggunakan validasi. Nah, kalau dari ini karena kita semua ya, jadi mau dari sekarang atau dulu? Iya.
misalkan tadi kan kita udah dari kanan atau dari kiri gimana? Setuju? Setuju? Setuju dari sini? Dari sini kak? Enggak, dari sini. Atau dari masuk kamera dulu? Sukarela dulu. Bisa. Oke. Ah, gimana nih? Dari sukarela atau dari kanan kiri? Sukarela. Oke. Ada yang mau teman-teman? Komitmen kita untuk kedepannya supaya kita tuh bisa bebas berekspresi gitu. Aku ya, sebentar. Dari aku sendiri, gimana ya, kayak tadi yang aku bilang, ya ini diri aku sendiri yang aku jalani. Aku gak butuh omongan orang lain, aku gak butuh omongan orang lain. Jadi itu menjelaskan kan dia itu bilang kalau kita bisa jadi diri kita sendiri gitu tanpa harus ngomongin apa dengan omongan orang. Oke, bebas aja gitu ya. Gak butuh validasi. Itu sih ya. Oke, ada lagi teman-teman? Saya diri untuk melakukan suatu hobi atau terus berkarya gitu. Terus bertanya dari oke. Dina, oke, Dina bilang percaya diri aja dulu gitu kan. Tapi kita tuh bersimak aja dulu, kalau dapat salah nanti bisa paling baik gitu kan ya. Oke, selanjutnya ya, ada lagi? Gak apa-apa, sederhana aja gak apa-apa. Gak usah yang tunggal dulu, yang penting teman-teman bisa untuk pokoknya aku pasti bisa, aku yakin bisa untuk Jadi apa kan pertanyaannya? komitmen kita ke depannya untuk kita bisa bebas berekspresi. Gak apa aja kok. Tapi ya tuh kayak bisa untuk ke depannya tuh kita bisa menjadi diri kita. Misalkan nih, Iya, aku maksudnya dia. aku takut salah, tapi nggak ada salah nggak ada yang bener kok, sama sharing aja gitu ya. Belum kepikiran, oke nggak apa-apa deh. Kalau gitu dari sini ada yang udah masuk area? Mungkin nih. Belum Ya nggak apa-apa kalau misalkan nih kayak debat kayak aku yakin aku bisa, aku pokoknya habis ini bakalan cari diri gitu. Gak apa gitu aja juga nggak apa-apa. Sederhana aja gitu. Nah, udah terpikirkan? Ada yang kenal belum nih? Komitmen aku sebenarnya itu tuh aku terus belajar, terus kayak nggak memikirkan orang lain, nggak mengikuti orang lain yang sesat. Oke. dan ikutin semua omongan aku. Oke, bagus banget, keren banget nih dari Rizka. Oke, Rizka bilang kalau kali ke depannya bakalan jadi diri sendiri aja gitu kan ya, nggak ngikutin orang lain, nggak ngikutin orang-orang yang menurut dia tuh nggak baik gitu, gitu. Ya gitu ya. Oke, jadi diri sendiri aja loh pokoknya. Oke, teman-teman ada lagi? Kayak gitu aja nggak apa-apa kok. Kayak percaya diri, aku bakal percaya diri, aku bakalan bisa, aku masih bisa. Kalau saya nggak apa-apa. Gimana? Atau sudah cukupkan saja? Kayak oke deh. Nah teman-teman, karena juga ini kelompok itu sebentar lagi akan berakhir, kakak kita tuh satu aja deh kesan berpesan dari setelah kita ngelakuin semua kegiatan ini, apa sih kesan-pesannya gitu? Satu orang aja. Jadi kita kok pesannya nih, pesannya pede aja dulu. Terus juga kalau ada orang lain yang membuat sesuatu jangan kita judge dulu, jangan bikin minder dulu. Oke, jadi kita ya, bisa tidak bilang kalau udah yang penting jadi diri sendiri aja itu dulu ya. Beda dulu gitu kan. Nggak usah khawatirin, nggak usah cemasin apa yang belum terjadi. Yang penting itu kita jalanin aja dulu gitu ya.
Oke teman-teman, gimana nih kita udah mau berakhir? Kalau kira-kira kita ngelakuin bimbingan kelompok lagi, gimana? Seru gak sih kalau kita ngelakuin yang kelompok yang kedua lagi? Boleh. Oke, jadi coba aja kalau misalkan hari kapan, waktunya kapan, kita bisa ngelakuin bimbingan kelompok lagi. Nah, nah karena kita juga tadi udah diawali dengan Bismillah, kita tutup dengan Alhamdulillah. Oke teman-teman, makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah menghadiri kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kakak terima kasih untuk teman-teman sudah juga untuk berpartisipasi aktif ya kan, dengan menggaulin aja ataupun menyampaikan pengalaman yang unik-unik semua gitu kan ya. Oke, kakak dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.